kalau orang cinta Rasulullah, apapun dia lakukan. Cinta Rasul nggak? Beneran. Kalau kita cinta, apapun kita tinggalin untuk dia. Itu cinta ma'ar ridha. Ini ada orang cinta, tapi sebenarnya dia sedang mencintai dirinya sendiri. Itu cinta nafsiyah, cinta ego, bukan cinta qalbiyah, bukan cinta ruhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa farraqana, jama'ana fi kalimatihi al-ulya wa farraqana ma'al mawaddati al-uzma fi hubbati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang sama kita hormati Buya Al-Domi dan juga semua pengurus, ketua majelis taklim. Ini majelis taklimnya berapa gabungan? Ada berapa majelis taklim? Ada dua gabungan. Oke, ya. Semoga ini tanda waktu membina majelis di awal diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Malik sering kami sampaikan kepada kawan-kawan di ribat, ya, para buya-buya yang lain, wa ma lillahi baqiyah. Jadi Imam Malik ini punya karyanya itu sama judulnya sama karya ulama lain. Terus apa kata dia? Kamu nanti lihat aja, yang diniatkan karena Allah akan bertahan langgeng. Semoga majelis ini diniatkan karena Allah, bukan karena ingin kelompok A, kelompok C, bukan karena nggak enakan majelis ini buat majelis batandingan, bukannya, tapi karena ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, sudah lama tidak sini, udah beberapa tahun saya di sini, Bu. Ya, ditambah pandemi, ya. Tapi kalau dulu saya ngajar pertama nggak pakai kopiah, saya pakai baju begini, pakai levis. Nggak pakai sarung, pakai levis. Kayak celana biasa. Tapi bukannya kitab gitu. Karena kitanya nggak serius, jadi muridnya nggak serius juga. Yang ada cuma 15 orang, itu pun saya datang duluan. Kalau hari ini kan saya datang belakangan. Lalu 2015 saya memutuskan untuk keluar dari kantor tempat saya kerja. Saya fokus kuliah S3. Itu sebenarnya kerja itu coba-coba, pengen nyoba jadi orang kantoran gitu. Ternyata nggak enak, Bu. Nggak enaknya bikin laporan. Jadi saya setiap kali 3 bulan saya sakit. Karena nggak suka bikin laporan. Ya, saya cukup melapor ke Allah aja gitu. Tapi itu pengalaman luar biasa. Jadi ada hal yang saya tidak bisa eksplorkan di majelis, saya bisa di kantor gitu. Tapi yang penting sudah tahu, dan itu jadi guru luar biasa. 2016 saya skip, saya fokus kuliah, ngajar di kampus, dan ngurus majelis. Barulah Ar-Razi Sarangan. Kalau nggak jadi celanaan, tidak orang celanaan lah saya itu, ya. Ngajar tuh baru pakai kopiahnya masih miring-miring, begitu ya. Ya Alhamdulillah. Ternyata kalau kita serius, Allah serius. Intan surullah ya surkum. Kalau kamu serius berkhidmat, Allah juga serius membantu. Nah, maka ibu kalau punya majelis, punya karya, seriusin. Jangan nyambi. Karena orang usaha, dia nyambi. Ya Allah sambiin juga sama dia. Jadi mesti kita serius. Apapun yang kita pegang, kita harus seriusi. Ya, maka ada ayatnya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah sungguh-sungguh terhadap kami pun juga akan bukakan jalan. Bukan satu jalan, subulana, banyak jalan. Dan ini yang kami rasakan, ya. Para mu'alim ribat, Buya Al-Domi ini salah satu mu'alim utama di ribat, ya. Buya Al-Domi, Buya Asfi. Kami berusaha melebur keakuan. Ini mohon maaf ibu-ibu kalau gabung antar majelis, jangan munculkan nama majelisnya. Cukup katakan kami murid guru kami, titik. Gitu ya. Jangan aku kan dari majelis ini gitu, jangan. Itu akan merusak hati. Yang lebih besar lagi katakan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ujian berguru itu tidak sedikit juga. Ibu masih ingat waktu dia difatwakan sesat personal tertentu? Itu banyak yang goyah, ya. Itu dari luar, X yang melakukan sesuatu ke saya. Tapi murid-murid lama yang paham, yang ngerti, aku kenal Ar-Razi udah lama, biasa nggak ada sesatnya, kan gitu kan? Iya. Ya, teman kita di luar Jakarta,
kawan lama saya, ada juga mahasiswa saya, ditanya, kamu masih ikut sih? Apa jawabannya? Aku gak ada masalah. Aku kenal dia sebelum kamu kenal dia. Kamu kenal lewat sosial media, kami kenal lewat sanad ilmu. Jadi kita gak ada urusan, bagi saya gak penting ada di sosial media atau tidak. Yang penting itu ngajinya, bergurunya yang penting, bersanadnya yang penting. Dan yang kedua, ya setelah minta maaf, kita berduka, sudah ada yang berpulang ya, terutama yang khidmat Uni Rika, dan beliau termasuk yang sabar ya, nungguin jamaah, dan untuk mengamalkan zikir, salah satu yang patuh. Jadi saya suruh zikir ini, dia zikir itu, saya bilang nanti lanjutannya tanya ke Buya Aldomi, Buya Asfi, itu nggak nolak, aku maunya sama Buya aja, gitu kan. Jadi, berguru itu kadang-kadang diuji, guru ngomong kamu ngaji ke sana, patuh aja. Ya, kalau kita ngotot ngaji ke orang yang kita mau, sedangkan dia ngarahin kita ke sesuatu, berarti kita berguru tapi bawa ego. Bawa apa? Ego. Nah, itu ujian dari gurunya. Belum lagi pola gurunya aneh-aneh. Ibu jangan kaget ya, saya kasih tahu aja. Dulu saya melakukan hal-hal, misalnya tidak melakukan A, sekarang melakukan B. Ibu harus pisahkan antara sifat saya dengan ilmu yang saya ajari. Ya, ada seorang ahli zikir terhambat menjadi wali Allah cuma karena gurunya dilihat merokok. Itu doang. Masa wali ngerokok? Emang ada di kitab, di Quran, salah satu ciri wali Allah tidak merokok, ada nggak? Terus ada ustadz yang ngomong begini, kalau dia ulama dia pasti nggak merokok. Kalimat-kalimat begini itu nggak penting. Ya, itu mengganggu kita berguru. Kalau nggak merokok aja. Nggak usah kemudian kaitan dengan ulamaan dia. Kenapa? Guru saya 99,999% semuanya ahlul udud wa rokok. Dan saya dulu, saya bertahun-tahun, 15 tahun hampir tidak bersentuhan dengan itu, jadi perokok pasif, itu nggak pernah terganggu. Saya tetap ngaji ke mereka, ngambil ilmu mereka. Kenapa? Di Mekah, guru dari semua guru-guru itu, Syekh Yasin Al-Fadani itu, kalau ngajar pakai shisha. Lebih ngeri lagi nggak? Di Mekah, Bu. Jadi kalau ada ustadz bilang, kalau yang ngisap-ngisap begitu tuh nggak ulama, saya mempertanyakan keulamaan dia. Ya. Tolong pisahkan mana. Jadi itu ujian dari internalnya guru. Bahwa dia punya perilaku di luar yang kita suka. Nah, tolong bisa bedain. Atau misalnya bab politik. Ibu milih Anies, saya milih Anas. Dia beda politik sama aku, berarti dia beda manhaj sama aku, beda mazhab. Tidak begitu. Atau misalnya saya PKS, ibu PKB, misal. Atau ibu PKI. Jangan. Ibu misalnya P3, saya PKB. Atau misalnya saya Golkar, ibu partai yang biru itu apa? Demokrat. Politik itu mirip dengan kita berbeda pandangan. Bolehkah kita berbeda pandangan? Ya, itu kira-kira seperti itu. Ibu, saya kasih tanya. Antara Partai Islam P3, PKS, apa lagi? Partai Ummah, partai lagi? PKB, mana yang paling Islam menurut Allah? Itu menurut ibu. Kalau ibu orang pergerakan kampus, PKS. Kalau ibu orang NU, PKB. Kalau ibu NU lama, P3. Kalau ibu anti Gus Dur, Partai Umat. Ya, kalau ibu orang Muhammadiyah, PAN, ya kan? Jadi repot. Saya tanyanya menurut Allah. Ya, sejak kapan pandangan ibu itu pandangan Allah? Nah, kapan suatu majelis rusak? Nah, ini pegang-pegang, ingat-ingat. Ketika seseorang mengagamakan pandangannya, paham maksudnya? Menganggap pandangan dia itulah agama. Pandangan kita, pendapat kita, gaya kita beragama bukanlah agama. Ini mohon maaf, jilbab begini sama begini mana yang lebih islami? Kalau menurut PKS begini, menurut PKB begini, begitu ya kan? Ini mohon maaf, kiai-kiai kita dulu, ibu ketemu nggak kiai-kiai lama punya bunyai, ini kebuka loh. Iya. Ya, kalau saya kan dulu ngaji macam-macam, sampai jemaah tabligh, pernah ikut aliran yang di Malaysia itu juga ada. Kalau bagi saya kayak ibu mau pakai cadar.
Saya mintalah Umi ini pakai cadar, pakai debat, dia dikeluarin kitabnya, ya sudah. Nggak bisa jawab saya kan. Dia punya kitab sendiri, karena suami nggak boleh maksa istri. Itu kan persepsi saya, karena saya dulu saya ngaji begitu. Akhirnya kita bedain mana yang disebut ijtihad, pandangan, mana yang disebut wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya. Jadi mana yang lebih islami menurut Allah? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab. Coba kopiah hitam sama kopiah putih, mana yang lebih sunnah? Jauh dari mana? Ada loh riwayatnya bahwa pergerakan akhir zaman itu kepalanya bertutupkan kain putih. Jangan-jangan dia lagi kan? Nah, kok hitam bukan putih? Apa liwanya liwa al-aswad, as-sauda. Jadi di akhir zaman itu simbolnya hitam. Panji hitam. Kopiahnya orang Indonesia kan kopiah saya hitam. Saya lagi pakai putih. Jadi performan ini, gaya-gaya begini itu hanya gimmick, hanya ekspresi beragama. Ekspresi beragama bukanlah agama. Oke? Ibu pernah dengar Gusmi, hafiz Quran, istrinya hafizah, jilbabnya dia pakai ini kelihatan bu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kayak Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sama. Istrinya, ininya kebuka kalau foto. Berarti juga ada proses. Mereka lagi proses juga, ada budaya berjilbab, dan itu berproses. Dari budaya dulu, mohon maaf, perempuan itu boleh kebuka dadanya. Lalu ketutup. Dan sekarang, ini sedang sempurna-sempurnanya. Indonesia adalah negara yang paling besar memproduksi jilbab. Dan perempuannya paling banyak berjilbab hari ini. Melebihi orang Arab itu sendiri. Sudah main-main ke Riyadh belum? Ya. Ke Mesir, belum. Ibu ke Mesir yang katanya di situ banyak ulama. Perempuannya Masya Allah, ketika di hotel, ya salam. Saya nggak ngerasa kayak di sana. Nggak ngerasa kayak di negeri Islam, enggak. Maroko katanya negeri para wali. Enggak, Turki nggak boleh ke kopiah kok hari-hari. Laki-laki kalau sesoleh apapun nggak boleh kecuali dia seorang imam. Itu pun dia di dalam masjid. Kita nge-mall pakai sarung juga apa-apa, paling bini doang yang protes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, ini judulnya apa nih Bu? Coba tolong bacain. Aduh, berdampingan Rasulullah ini yang berat nih. Kalau berdampingan dengan suami masih ringan. Berdampingan dengan tapi kalau orang cinta Rasulullah, apapun dia lakukan. Cinta Rasul nggak? Cinta. Beneran. Kalau kita cinta, apapun kita tinggalin untuk dia. Itu cinta ma'ar ridha. Ini bahasa bi'alumin. Cinta yang ada ridhanya. Ada orang cinta, tapi sebenarnya dia sedang mencintai dirinya sendiri. Itu cinta nafsiyah, cinta ego. Bukan cinta qalbiyah, bukan cinta ruhiyah. Ada orang saling cinta, tapi saling menyakiti, ada? Dia cintanya kepada konsep dirinya. Nah, maka imam seperti Ibnu Athaillah, Imam Narabi mengatakan, cinta itu bertahap-tahap. Ada cinta ego, ada cinta nur, ada cinta ruh. Dan Nabi sebutkan kalimat begini, la yu'minu ahadukum, kamu tidak betul-betul beriman, hatta akuna, sehingga aku di situ siapa? Rasul? Karena mencintai akunya Rasulullah itu pasti sampai kepada akunya Allah. Sehingga aku lebih dia cintai dari aku dirinya, aku istrinya, aku anaknya, aku hartanya, akunya semua orang. Jadi kita nggak akan sempurna iman kecuali dengan mahabbah. Idzan al-mahabbatu kamalul iman. Kalau yang bisa bahasa Arab itu jadi kaidah. Al-mahabbatu kamalul iman. Cinta itu adalah kesempurnaan iman. Ini bagi ahli tasawuf. Kalau orang akidah enggak. Al-mahabbatu syartul iman. Karena kalimatnya di situ la yu'minu, tidak beriman. Kalau kita menerjemah tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Iman kalau nggak ada cinta, orang terbebani. Buatin kopi tetangga, terbebani nggak? Ya, tapi buatin kopi suami, enggak. Kenapa? Karena ibu cinta. Nganterin anak tetangga tiap hari mau nggak? Nganterin anak sendiri? Mau ya? Enggak capek-capek amat kan? Malah asik. Malah kalau lagi liburan bingung. Ya. Atau anaknya udah gede tapi bingung. Artinya apa? Orang kalau sudah cinta,
Dia siap berkorban dan tidak merasa capek. Bahkan ngurus majelis, habiskan akunya, aku ingin dihargai, aku punya jasa. Apa ciri-ciri amal kita diterima Allah? Kita tidak merasa berjasa. Yang kedua, tidak cari perhatian makhluk. Yang ketiga, sudah? Yang pertama apa tadi? Apa yang teman? Oke, yang kedua, tidak mencari perhatian makhluk. Ciri-ciri amal diterima. Yang ketiga apa yang ketiga? Belum. Emang nggak ada. Udah dua aja, bukan banyak-banyak nggak hafal lagi. Berarti kalau dibalik, ibu ini bermajelis, ngurus majelis, berkorban di majelis. Majelis ini kan simbol kita ke agama. Hikmatnya ditolak Allah, perjuangannya ditolak Allah, jasanya ditolak Allah karena merasa berjasa. Ini kalau aku nggak share nih, kalian nggak datang, nggak ya bener. Kalau aku ngurus nih, nggak beres nih majelis. Jangan sombong-sombong amat. Ya. Kata Allah nih, ya, jika kamu tidak suka, jika kamu keberatan, fasayati Allahu biqaumin yuhibbunahu. Allah akan ganti dan datangkan generasi lain, orang lain, kelompok lain yang mencintai dia lebih daripada kamu. Dan Allah menggunakan kalimat yuhibbun, cinta. Ya, kalau kita cinta, kita akan memaafkan kekurangan orang. Guru kalau cinta ke murid, kekurangan murid, kejahilan murid, kebodohan murid bukan jadi masalah di tantangan dia mengajar. Bagi dia teman sayang sama muridnya. Sama, murid kalau sudah cinta kepada Allah, Rasulullah, kepada pewaris Rasulullah, guru-gurunya, kekurangan gurunya bukan kekurangan, tapi dianggaplah kan guruku manusia. Ya, gurunya telat-telat dikit, ya mau dimaklumi. Gitu. Ini lagi ngeles sebenarnya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibu memang ingin menjadi solehah dan mendampingi Rasulullah, ayat suratnya ada di An-Nur, ada Al-Kabut, tapi dirumuskan dalam surat At-Tahrim. Surat apa? Kalau An-Nur kan tebel tuh, ya, surat 24. Surat Al-Ahzab, Al-Ankabut, Al-Ahzab lebih banyak lagi. Al-Ahzab lebih banyak. Itu paling lengkap urusan rumah tangga. Tapi kalau ibu ingin sesuai selera Rasulullah, itu surat At-Tahrim. Baris kedua halaman aja, kurang dikit. Silakan nanti di rumah dibaca-baca. Kita ambil beberapa aja ya. Menurut ibu-ibu semua ini, ada konflik gak di dalam keluarga Nabi? Ada? Betul? Betul. Kenapa? Nabi itu manusia? Istrinya manusia? Ini mohon maaf. Nabi memadu istrinya nggak? Ibu belum memadu aja udah ngamuk duluan. Ya, ketika si istri itu dimadu, dia cemburu nggak? Kecemburuan itu menyebabkan emosi nggak? Di situ ada konflik-konflik. Ibu kalau baca Sahih Bukhari, Nabi itu manusia banget, tapi manusia spesial. Istri-istrinya juga manusia, sangat manusia sekali, tapi manusia yang spesial. Dan spesial istri-istrinya itu bukan kemudian terjadi begitu aja, tapi karena dididik oleh Rasulullah SAW dan mereka taslim kepada Rasulullah SAW. Jadi sebelum masuk ke sini, saya kasih 2 kosakata yang mesti ibu pegang. 3. Tadi mahabbah sudah ya. Mahabbah sudah cinta. Mahabbah itu turunannya di bawah tasdik, taslim. Tasdik membenarkan, taslim menerima. Kalau orang bersama Rasul pasti jumpa Allah. Kalau bersama Rasul pasti jumpa Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu merasakan bersama Allah. Saya tanya lagi, Allah selalu bersama kita nggak? Ya. Tapi ibu selalu merasa bersama Allah. Halo. Ya. Gimana? Kita merasa bersamanya kurang. Ini yang disebut hudurul qalbi, hadir kesadaran hati. Jadi yang kurang dalam diri kita ini ada kesadaran hati. Allahnya tak pernah pisah dari kita. Oke? Rasulullah itu istri-istrinya
konflik di antara mereka lebih banyak dari konflik yang ibu tahu. Lebih banyak. Karena saya pengajar dan pembaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, hadis-hadis itu, dan kita baca, wow, itu banyak yang nggak sanggup. Wajar jika Nabi Nuh punya istri, istrinya tidak tasdik kepada ajarannya. Istrinya tidak selingkuh, tapi dia kemudian menolak ajaran suaminya. Wajar jika seorang Nabi, Lut, punya istri, istrinya tidak terima suaminya, malah kemudian mengikuti kata orang banyak. Apa kata orang itu yang diikuti? Ya. Maka nanti ada contoh dua istri yang jahat, tapi suaminya Nabi. Ada dua istri yang soleha, suaminya musuh Allah. Itu pesan bahwa kebaikan itu dari dalam, bukan dari luar. Jangan salahkan orang kalau kita jahat. Jangan andalkan orang untuk jadi baik. Oke, ini pegang-pegang nih. Jangan salahkan orang kalau kita jahat, kita salah. Jangan andalkan orang untuk berbuat baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan seorang nabi, saya belum sanggup-sanggup amat ngikutin pola nabi, tapi sedang belajar mengikuti pola nabi, tapi nggak sanggup. Sesempurna beliau nggak sanggup, tapi kita mesti mengikutinya. Kata Imam Nawawi, apapun yang aku dapat dari hadis Nabi, aku akan amalkan walaupun sekali. Walaupun hadisnya dhaif. Kata Imam Nawawi, ya. Surat At-Tahrim, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, ya, 12 ayat. Itu, kalau ingin ibu tahu gimana caranya solehah berdampingan Rasulullah, ada semuanya di situ. Ya, kita mulai baca ya, tapi saya baca terjemahnya aja. Ayat pertama, Allah nyapa Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Perhatikan, di Quran Allah tidak menyapa Nabi Muhammad dengan nama Muhammad atau Ahmad, tapi dengan Ar-Rasul An-Nabi dan nama-nama yang lain. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan, menahan, melarang sesuatu yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik. Kamu mencari ridho istri-istrimu. Karena istrinya banyak, Bu. Ya. Kamu mencari ridho istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kejadiannya apa? Atau kejadiannya? Jadi ada namanya asbabul wurud. Kejadian sebab turunnya ayat. Jadi Nabi pulang dari Ummu Salamah ngasih madu. Madunya manis. Madu itu harum apa bau? Makanan-makanannya segala macam. Pulang ke rumah Aisyah, apa kata Aisyah kepada Ummu Salamah, kepada Hafsah, sah ya. Kalau nanti suami kita datang, kamu bilang mulutnya bau. Habis makan apa nih mulut? Sahih Bukhari ini ada Sahih Bukhari. Pulanglah Nabi ke Sayyidatuna Aisyah dan Hafsah. Dan mereka sepakat mengatakan, mulutmu bau. Mungkin nggak mulut Rasulullah bau. Nabi nggak pernah makan bawang, apalagi micin, apalagi bakso, oke, jengkol itu nggak ada semuanya sama. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus Nabi ingin mencari ridho istrinya, lalu beliau mengatakan, oke, aku tidak makan lagi. Nabi tidak bilang haram, Nabi cuma oke, aku tidak lakukan lagi. Tidak melakukan lagi, tidak makan lagi, itu dianggap oleh Allah tuharrim, engkau mengharamkan, melarang dirimu terhadap sesuatu yang Allah bolehkan. Cuma urusan minum dan makan. Karena engkau sedang mencari ridho istri-istrimu. Ya. Ini seorang Nabi ditegur, dan kata Allah, ya, apapun yang diperintahkan ke Rasul itu juga diperintahkan kepada Nabi. Begitu ditulis dalam Arba'in juga diulangnya. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Seakan-akan Nabi sudah bernazar, tapi Allah sudah kasih cara menebus nazar. Maka Nabi menebus, kafarah namanya. Di ayat ketiga, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi 'arrafahu ba'dahu wa 'arada 'an ba'din falamma nabba'aha bihi qalat man anbaka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Ini ayat ketiga itu dinamika berumah tangga. Ya, Ibu ada yang punya terjemahan? Bantu bacain.
Yang kencang pakai mic. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, yaitu Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti." Lanjutin. Itu ayat. In tatuba ilallah, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu memisahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi perlindungan, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Lanjut. Jika dia, Nabi, menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia, dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik, ya. Ayat ketiga tadi tentang ada dinamika, ada faksi-faksi di keluarga Nabi, ada konflik-konflik kecil, ya. Lalu di ayat keempat Allah mengatakan, jika kamu berdua wahai Hafsah dan Aisyah bertobat kepada Allah, ya barulah hatimu cenderung kepada kebaikan. Tapi jika kalian berkonspirasi untuk menyusahkan Nabi, ya, fa innallaha maulah, walinya Rasulullah adalah Allah, pelindungnya Rasulullah adalah Allah. Lalu malaikat dan salihul mukminin, orang soleh di kalangan mukmin, ada yang membackup di kalangan sahabat-sahabat. Dan malaikat ikut, semua malaikat ikut zahirah, menolong. Asa rabbuhu, ya. Nah, ini yang berat, ini versi Nabi, ya. Jika istri-istri Nabi itu ngotot menuntut hak-hak duniawinya, waktu segala macam, ya, maka dikatakan di situ kalau Rasulullah tolak kamu dan menggantikan yang lebih baik dari kamu, baik itu muslimah, mukminat, qanitat, taibat, yang suka bertobat, suka yang beribadah, dan sampai akhir, ya, baik dia janda ataupun gadis, begitu kalimatnya. Karena Sayyidah Aisyah satu-satunya istri Rasulullah yang gadis, ya. Jadi judul ini berat kali nih, Bu, bersanding Rasulullah. Namun Rasulullah SAW bukan tipe orang-orang yang kalau kesel sama istrinya terus istrinya tinggal. Rasulullah ditegur dengan ayat ke-6. Wahai orang beriman, yang paling beriman siapa? Rasulullah bukan? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Maka Nabi kemudian didik Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Ummu Salamah, semua sampai Zainab binti Jahsh, Juwairiyah, semuanya dididik. Maka Sayyidah Aisyah berhasil dididik. Ibu-ibu ini ketika suaminya berbagi dengan keluarganya, protes nggak dulu awal-awal nikah? Awal-awal nikah, iya, jujur aja, ya, jujur aja lah, ya. Sayyidah Aisyah, jangankan keluarga, ketika ada perempuan datang bawa anak, Sayyidah Aisyah mau sarapan kurmanya sisa itu satu ikat lah. Apa kata si ibu-ibu yang datang, wahai ibunda mukminin, ummul mukminin, kami belum makan dari kemarin. Terus kata Sayyidah Aisyah, nih, itu hasil bimbingan Rasulullah SAW. Hasil bimbingan Rasulullah. Orang-orang biasanya kalau nikah ada sambung, itu ibu sambungan sama sambung itu tekar, apalagi perempuan. Jadi yang tekar itu bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Ya, paham? Pernah kejadian? Ada yang ngalamin? Ya nggak paham ya, karena nggak ngalamin ya.
Ya, saya kan ngalamin. Ya, ketika dia punya ibu sambung yang masalah istri saudara-saudara perempuan kita konflik. Sayyidah Aisyah tidak pernah konflik dengan Fatimah. Yang ada mereka saling tabadul ara, saling berbagi pendapat. Ya. Nabi meninggalnya di mana? Bukan di rumah siapa? Di rumah Aisyah, bukan di rumah Fatimah. Jadi ketika datang Fatimah, Sayyidah Aisyah keluar baik-baik. Dia tahu Sayyidah Fatimah punya rahasia dengan Nabi. Dia nggak ganggu. Itu dia sangat mengerti privasi Rasulullah dengan anak-anaknya. Ketika selesai dia nanya, "Wahai Fatimah, adakah rahasia engkau dengan suamiku Rasulullah?" Kata Fatimah, "Ada, tapi sekarang belum boleh dibuka." Dan Aisyah menghormati, udah. Akhirnya dia tinggal lagi, dia rawat lagi Rasulullah SAW. Oke? Ini hal-hal yang betul lah kata Buya Aldomi tadi, kata Buya Aldomi, emang berkuat. Udah digituin tadi ya? Emang berkuat, saya buka ini. Jangankan ibu, saya aja belum kuat baca ayat ini. Kita juga belum tentu kuat-kuat dan pantas-pantas amat baca ayat ini. Tapi karena judulnya mengerikan, ayatnya harus lebih mengerikan dari itu. Lebih tegas dari itu. Ya. Kita loncat ke 2 ayat terakhir ya. 3 ayat terakhir. Daraballahu masalan. Perumpamaan Allah jadikan permisalan orang-orang yang kafir ya. Ayat 10, 11, 12. 2 ayat terakhir. 13 ayat terakhir ya. Coba Bu lagi dibaca Bu artinya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kamu. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Siapa perempuan itu? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Dan perhatikan, khianat dalam bahasa Quran bukan, jangan salah paham, khianat di situ tidak tasdik, tidak taslim kepada ilmu yang dibawa Nabi. Itu yang disebut khianat. Fakhanatahuma, dan dua-duanya mengkhianati wahyu, ajaran yang diberikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bayangkan, jadi istri Nabi pun tidak jaminan seseorang jadi benar. Jadi Bu jangan bergumam seandainya biniku, lakiku seorang kiai, jangan. Biasa aja. Siapa tahu Ibu soleh dengan suami yang sekarang, atau suami yang dulu, atau tak bersuami sama sekali. Ya, nyambung nggak? Paham nggak? Dan ini pertanda, tadi apa? Jangan salahkan orang lain atas kejahatan diri kita, kebusukan hati kita, dosa-dosa kita. Mohon maaf nih, ibu masuk ke klub, terus minum tua, minum khamar. Ibu jahat karena tempatnya jahat, atau karena ibunya jahat? Ayo. Ya, masih ada orang maling dari Masjidil Haram? Masih. Berarti bukan karena tempatnya kan? Masih ada orang baik nggak di klub-klub itu? Itulah bolak-baliknya. Malaikat masuk klub ya tetap malaikat. Syaitan masuk ke Masjidil Haram tetap syaitan. Ya, semua yang hadir malam siang ini, pagi ini tidak ada syaitan-syaitannya ya. Buka hatinya untuk menerima hal yang berat-berat itu, biar rohaninya naik. Ya. Syariat itu bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau. Yang bukan yang kita suka, tapi yang Allah suka. Ya. Dan kalimatnya apa di sini? Mereka berdua, 2 istri yang jahat, yang khianat itu, padahal berada dalam pengawasan, dalam status sebagai istri 2 hamba yang soleh. Nggak ngaruh. Emang jahat mah jahat aja, setan mah setan aja, ya. Maka kita berulang-ulang ingetin di majelis, jangan tertipu oleh syaitan yang merasuki artis-artis hijrah
musisi-musisi hijrah lalu tidak memberi edukasi kepada masyarakat dengan cara yang benar. Apa contohnya? Mereka menyalahkan komunitasnya yang lama, mereka salahkan alat musiknya, mereka sebut aku nggak mau ke sana, karena aku ke sana mereka jahat kepada, ya. Sebab aku berkawan orang-orang itu aku jadi orang jahat. Itu nggak benar, ya. Hatta kamu punya kekasih wali Allah nggak akan ngefek kalau memang di dalamnya syaitan. Kalau di dalamnya hatinya mati nggak ngefek. Tapi dibalik sekarang. Nah, ayat berikutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu, ya. Lalu Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Oke. Istrinya namanya siapa? Asia, yang kemudian jadi inspirasi pergerakan perempuan di Muhammadiyah, ya. Asia ini itu orang yang tidak putus asa berbuat baik padahal dia bersama musuh Allah. Dan coba cek, Asia tidak pernah durhaka kepada suaminya. Kecuali satu hal, dia tidak mau menyembah suaminya. Dia hanya menghormati, ya dia tahu suaminya kekurangannya apa, masa Tuhan begini, ya kan? Ya, mana Tuhan begitu? Dan yang tahu rahasianya Fir'aun ya Asia itu. Dan Asia tetap tidak minta ditalak, tidak minta dicerai. Ya. Kan ada yang nyamain presiden sebelumnya dengan Fir'aun, ya. Itu kebangetan itu, Bu. Ente gak senang sama Jokowi, jangan gitu-gitu amat lah. Ya. Gak senang aja, tapi jangan sama-samain orang dengan Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Kalau presiden yang lama itu masih sholat lah, ya kan? Cuma mungkin cara sholatnya ente gak suka. Oke, nyambung ya? Paham? Bahwa orang sejahat Fir'aun dan diulang-ulang di Quran kejahatannya sampai mengancam para nabi, Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, membunuh Bani Israel, kejamnya bukan main. Jadi dia itu mimpi satu malam, ada anak laki-laki lahir, itu kemudian bunuh dia. Maka dia tanya kepada ahli tabir mimpi, apa kata ahli tabir mimpi? Nanti akan ada seorang anak lahir di tahun-tahun ini, dia akan merusak kerajaanmu dan membunuh kamu. Dia keluarkan peraturan, dekret seorang raja, jika ada anak yang lahir laki-laki, bunuh. Ternyata skenario Allah lain, dia makar, Allah makarnya lebih cakep, ya. Istrinya ternyata juga tidak punya anak, ya, lagi mandi-mandi. Jadi orang dulu emang mandi-mandi, gak usah dulu lah, Bu, saya aja masih kecil mandi-mandi sama teman, itu perempuan masih begitu, kita pojok sini, dia pojok sono, dikali. Kebiasaan itu kalau para raja, mereka punya kali-kali yang lebih bagus. Mandi di sungai, tahu-tahu ada yang lewat. Ini makar dari Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang ingin berniat jahat, Allah bisa kembalikan kejahatan itu kepada dia. Ya, ternyata anak itu masuk ke dalam rumah. Siapa yang ngatur itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Dan perempuan kedua siapa? Maryam. Maryam binat Imran, ya. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, ada orang nggak punya laki, nggak punya pacar, nggak punya siapa-siapa, atau hamil, kan bingung, Bu? Bingung nggak? Ibu aja punya suami, hamil lagi takut mau gugurin. Ya, ini nggak ada. Itu Sayyidah Maryam. Allah lagi ingin kasih pengajaran dalam bab akidah bahwa seseorang Allah cipta tidak mesti lewat ayah dan ibu. Ada yang dicipta tanpa ayah dan ibu, Sayyidina Adam. Ada yang dicipta ada lakinya nggak ada perempuannya, Hawa. Ada yang dicipta ada lakinya nggak ada perempuannya, Isa. Ada yang bapak ibunya ada. Ini jadinya. Ya. Jangan serius banget sama yang pembahasan tadi, tutup. Ini kayaknya kepikiran sama bab yang tadi juga ini. Udah ganti. Ini temanya udah ganti. Ya. Move on. Kayaknya masih kepikiran bab yang tadi nih, ya. Sekarang kita udah masuk ke bab apa? Bahwa kesolehan itu,
Kan ibu pengen jadi perempuan soleha. Kesolehan itu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Jangan menuntut komunitas yang soleh, jangan menuntut negara yang soleh, pemimpin yang soleh, nggak usah. Kita yang soleh. Jadi jika ada rakyat yang protes rajanya nggak baik, itu dia sedang memprotes dirinya sendiri. Atau ngomong ini, negara kita nggak bener nih. Negara kita nggak bener. Di dalam negara itu ada kamu loh. Dan kamu juga nggak bener berarti. Indonesia ini nggak bener nih. Ya. Dia lupa dia lagi di Indonesia. Ibu cobain tinggal di luar negeri sana, bisa nggak buat pengajian begini? Nggak bisa, ibu nggak bisa. Di masjid umum, ustadznya mesti dapat izin dulu. Ini Bu Aldomi dapat izin dari siapa Bu ya? MUI Tangerang Selatan. Enggak kan? MUI Tangerang Selatan suruh ada dia ke MUI Pusat. Bu Aldomi ini orang MUI Pusat, Bu, jangan sembarangan. Ya. Oke. Maka yang mesti kita buat, kira-kira apa yang dilakukan orang-orang yang perempuan yang soleh berdua ini. Jadi yang dicontoh di sini adalah Asia dan Maryam. Apa makna keduanya? Kalau tadi kebaikan itu dari dalam diri, keburukan itu dari dalam diri. Yang kedua, ada orang bertahan tetap istiqomah jadi baik padahal komunitasnya tidak baik. Dan untuk memperkuat istiqomah, orang mesti kuat doanya. Dan Asia punya doa nggak? Apa doa dia? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Jadi ibu itu kalau curhat, banyakin curhat ke Allah. Jangan cari curhat yang nggak pas. Jangan curhat ke makhluk. Makhluk itu nggak akan bisa mendengarkan kita utuh. Ya. Tapi kalau Allah utuh. Kalau sahabat kita tahu aib kita, dia pergi nggak? Dia pergi nggak? Pergi, Bu. Temen ibu nih, ibu ngutang nggak bayar, utang nggak bayar. Dia ingat-ingat nggak sama dia? Ibu ngutang ke Allah udah berapa banyak? Dan Allah masih kasih loh kesempatan. Itu yang disebut Rahman, Rauf, Wadud. Ya, ini kalau udah kesel sama orang nyapa aja enggak, ya. Makanya ayat surat Al-Hujurat itu diperuntukkan untuk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Wala yaskharna, gitu ya. Karena perempuan lebih sensitif daripada laki-laki. Kalau kami, ini konflik nih. Saya melihat ada nggak beres di pikiran saya langsung minta maaf ke orangnya detik itu juga. Kalau perempuan kan nggak, pendem, matanya gini, gitu. Itu semua mau dari saya masih kecil sampai sekarang perempuan sama aja. Ya. Hatta istri-istri Rasulullah begitu. Sama. Itu normal, betul normal. Tapi yang lebih hebat orang melewati kenormalannya, abnormal. Ya, sudah tutup ya. Abnormal sudah tidak normal lagi. Perhatikan, Asia istiqomah baik di lingkungan yang jahat. Dia tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain Allah, padahal dia sedang bersama tauhid, berhala hidup. Nggak terganggu dia. Sayyidah Maryam, kita sebut Siti, saya nggak suka dengan istilah Siti, karena yang benar itu Sayyidati. Ya, Sayyidah Maryam itu tidak punya kesalahan apa-apa, itu cuma ngalamin sesuatu. Maksudnya ibu pegang ini, Allah maunya apa itu gak ada urusan dengan masa lalu ibu. Allah maunya apa ke kita itu gak ada urusan dengan sholat dan ibadah kita. Jadi jangan ngomong gini, aku sudah sholat, aku sudah zakat, aku udah haji umroh, kenapa aku mesti diuji begini ya Allah? Banyak ngomong gitu? Yang datang ke sini udah banyak bu. Tak, ya, manggilnya tak. Entah murtad, entah ustad. Tak, apaan bro? Aneh ini udah sholat, udah tahajud, udah puasa, kosa Daud lagi. Kok hidup gini-gini aja? Ini orang korban YouTube ini, karena dengerin podcast negara sedang tidak baik-baik saja. Ya, negara sedang resesi, inflasi. Makan nasi masih aja 3 kali sehari, ya. Terus dia menganggap ini tidak baik-baik saja. Orang kurang bersyukur. Perhatikan, kenapa berita-berita itu isinya keluhan? Karena Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu apapun kecanggihannya ada yang tidak berubah dari karakter asal dia. Apa itu? Mengeluh. Ya. Apa yang nggak kurang? Mengeluh dan tidak pernah puas.
Kita kasih pertanyaan kemarin ke teman-teman di Ribat di Ciputat. Ibu dulu waktu belum punya motor, pengen punya motor? Oh, ibu udah gimana ya Allah, coba kalau punya motor. Habis itu nggak minta apa-apa lagi deh gitu. Ya. Habis punya motor, punya anak kecil nih sama suami, pegelnya bukan main, joknya nggak cukup, terus bilang ya Allah, kasihannya si bocil, alasan. Padahal dia pengen punya mobil. Akhirnya kebelilah mobil. Udah beli mobil terus bilang, ya Allah ternyata ini sudah ketinggalan tahunnya, ada tahun yang baru lagi, ada gias nih mas, gitu. Ayo mas kesana lagi. Akhirnya kebutuhan dia cuma segitu, kemampuan dia hanya segitu, tapi karena angan-angannya lebih gede, mulailah ngeredit bukan sesuai kebutuhan. Orang ngeredit sesuai kebutuhan, oke, ada fatwa yang membolehkan. Tapi ibu ngeredit untuk lifestyle, itu haram hukumnya. Ini haram secara kolbiah ya, bukan secara ilmu fikih bu. Ibu udah punya kendaraan, udah cukup, hidup udah enak, udah nggak dikejar-kejar sama bank. Terus ngelihat BYD baru, ya BYD ya. Apalagi Cherry, apalagi Toyota baru. Terus ingin upgrade, ngeredit. Disitulah kredit itu hampir haram, bahkan boleh disebut haram. Kenapa? Menyebabkan orang nanti ngeluh, hidupnya nggak nyaman, ya. Jadi nggak ada puasnya. Jadi Nabi pernah berkalam di hadis Bukhari dan Muslim, apa kata beliau? Seandainya manusia jamaah mengumpulkan 2 wadi, 2 lembah zahaban, emas, dia akan nggak pernah puas dan akan minta lebih lagi. Jadi ibu punya kekayaan nih, seluas gunung Salak, emas. Ibu masih minta tambah lagi, mau kejar gunung sampingnya Pangrango, samping yang kali gede. Ya, coba tanya orang triliunan itu, miliarder itu, dia nggak ada puasnya bu, nggak ada puasnya. Ya. Oke, nyambung? Sudah, makan kita. Sudah dapat poinnya tadi? Sayyidah Aisyah, dia tetap baik, mau istiqomah. Jadi yang mahal itu istiqomah. Kita sudah di majelis yang baik, tapi tidak menjaga kebaikan dalam diri. Ada program baksos, ditilep duitnya. Banyak begitu. Ada orang di partai yang solehah. Ada partai solehah, PSS. Ya. Dia bilang, ini karena sistemnya nggak bener nih, makanya kita nggak bener di Indonesia nih. Kita jadi koruptor karena sistemnya nggak bener. Tunggu dulu. Ente-nya nggak bener. Membuka celah kepada yang tidak benar, membiarkan diri terpapar kepada yang tidak benar itu. Yang disalahkan nanti KPK-nya, yang disalahkan nanti BPK-nya, yang disalahkan nanti kejaksaannya. Kapan dia menyalahkan diri? Jadi kesalahan koruptor itu yang lebih salah bukan dia korupsinya, itu salah. Kesalahan keduanya apa yang paling gede? Dia nyalahin orang lain terhadap dosa dia. Itu yang paling bahaya. Koruptor atau orang yang berdosa apapun dosanya, ketika dia salah, lalu dia tidak menyalahkan orang, itu pertobatan pertama. Jadi tobat pertama itu apa? Tidak menyalahkan orang lain terhadap diri sendiri. Nah, baru kita kembali ke ayat ke-8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, yang dipanggil siapa? Karena orang beriman pasti ada salahnya. Hatta Nabi disuruh tobat. Tobatnya Nabi bukan dari dosa seperti kita dosa. Nabi itu diciptakan dalam dirinya merasa berdosa walaupun tidak berdosa. Sedangkan kita ini tidak merasa berdosa pada berdosa. Benar nggak? Serius? Mengaku itu yang penting, itu yang disebut tobat. Tubu ilallah. Tubu bimana? Alaikum bin nadam wal i'tiraf bi khatayakum ilallah. Hendaklah kamu menyesal dan lapor ke Tuhan, aku salah ya Allah. Jangan lapor ke teman, jangan lapor ke ustaz, percuma. Di dalam Islam tidak ada namanya setoran dosa kepada ustaz. Tidak ada penebusan dosa lewat kepada ustaz. Nggak ada. Mungkin agama lain ada. Urusan mereka. Agama kita, kalau salahnya berkaitan dengan Allah, langsung ke Allah. Jika salahnya berkaitan ngambil hak orang, kembalikan hak orang. Agak ada urusan sama ustaz. Ini ibu nih salah nih, minta ustaz saya salah, tolong dong tebuskan. Ustaznya bingung tuh gimana cara nebusnya. Kalau ustaznya jahat dikit, ntar ibu dieksploitasi itu ya.
taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Nasuha dari mubalaghah. Mubalaghah itu kesempurnaan, kelebihan daripada nasihan. Nasih artinya nasihat. Nasihat bahasa Arab bukan nasihat bahasa Indonesia. Tolong diingat, nasihat bahasa Indonesia memberi orang advice. Tapi nasihat bahasa Arab artinya ada 3. Nasihat kepada Allah, ketulusan dan kemurnian tauhid. Ketulusan amal dan kemurnian tauhid. Ada nasihat kepada Alkitab. 4 berarti ya. Alkitab berarti mempelajari Alkitab, belajar ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada an-nasihah li Rasulillah wa aimatil muslimin. Ya, nasihat kepada Rasul yaitu mengikuti Rasul. Nasihat kepada pemimpin yaitu taat kepada pemimpin. Dan yang terakhir wa ammatihim, nasihat bagi kebanyakan orang. Ini yang disebut advice, ceramah umum. Nah, sedangkan nasuha yang di ayat ini, nasuha yang mana? Kembali ke makna asalnya, nasaha, kemurnian, taubat yang murni. Apa itu taubat yang murni? Taubat yang kita betul-betul kembali kepadanya, bukan karena kapok dengan dosanya, tapi karena kita sadar kepada Allah. Banyak orang meninggalkan riba itu karena kapok ribanya, bukan karena dia patuh sama Allah. Emang pantesan Allah larang riba, ya ini kapok sama riba gitu. Sekarang mohon maaf, jangan sampai ada ibu-ibu terjebak pinjol. Pinjol itu persis seperti riba jahiliyah. Ya, persis seperti riba jahiliyah. Jangan pernah, kalau iya segera cepat selesaikan. Ya. Beda pinjol minjam ke bank tuh beda. Ibu minjam ke bank belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Pinjol itu kayak lintah darat tapi online. Betul nggak? Jangan coba-coba ya. Ada yang pernah coba-coba ngicip-ngicip? Jadi kita ini bertobatnya tidak nasuha. Bertobatnya karena faktor X. Banyak yang mualaf datang ke kita, tapi bukan karena dia sadar Islam itu hak, tapi karena ingin dapat santunan 1/8 dari harta zakat. Banyak begitu. Maka mualaf-mualaf modus tuh, kita udah nanganin tuh dari 2010 sampai 2005 ini. Makanya saya udah nggak mau lagi ngurus-ngurus mualaf, biarin yayasan mualaf sendiri ngurus. Ya, belum lagi mualaf-mualaf yang masya Allah, dia belum pernah nyantri jadi ustadz. Ya, belum pernah belajar seperti ulama-ulama kiai kita ngaji, terus menceramahin ibu, dan bodohnya ibu-ibu mau denger. Hei, orang-orang bodoh. Itu bodohnya. Dan dia memanfaatkan kebodohan itu. Mohon maaf, orang baru hijrah, baru mualaf, mohon maaf sekali, emosi dia belum beres loh, Bu. Hati dia, orang kalau baru Islam, nama Allah baru di lisan, mari kepalanya belum masuk ke kolbunya. Kolbunya masih busuk. Ciri-ciri orang busuk apa? Nyari kesalahan orang. Karakter suka nyari kesalahan, pindah agama atau hijrah dari satu aliran ke aliran lain, ini belum dibenerin. Kalau dulu dia mencari kesalahan agama lain atau temennya, sekarang karena dia hijrah, dia mualaf, dia cari kesalahan agama sebelumnya. Dia jelek-jelekin agama sebelumnya. Belum lama ini ada orang datang ke saya, dia katanya baru tobat dari Wahabi, terus lagi aktif menghajar dan membalas-balasin Wahabi. Saya kasih tahu, kamu masa laluku, aku dulu begitu, jangan lakukan hal yang sama. Kita ketika hijrah dari satu kelompok, tidak perlu kemudian menjelek-jelekan kelompok yang itu, nggak perlu. Ya, ibu ini ada yang mualaf nggak di sini? Ada yang mualaf? Nggak ada? Ada? Mana? Siapa yang mualaf? Oke. Ibu mualaf tidak perlu menjelek-jelekin agama sebelumnya, oke? Dan tidak perlu jadi ustazah, ya. Kecuali ibu ngaji, belajar, ya. Atau, oke, ibu mau seminar, mau ceramah, ceramahkan kesadaran beragamanya. Bukan kemudian menjadi ustadz dan menjadi mufti, berbicara halal haram, sesat dan tidak sesat. Ya, karena orang Islam ini tidak ada otoritas kebenaran, tidak ada paus, kita kan nggak ada pausnya. Ibu jangan sedih, itu justru prestasi bagus. Ketika di dalam Islam tidak ada lembaga otoritas kebenaran, maka kebenaran tidak dikuasai satu kelompok. Itu prestasi, itu keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal, Nabi tidak bukan buat tim kebenaran gitu, nggak ada begitu. Jadi kalau sudah hijrah, ini pesan saya kalau ada yang mualaf, ibu dan teman-teman yang mualaf, atau yang berhijrah dari satu kelompok lain. Kalau kamu hijrah, jangan hanya hijrah pakaian. Hijrahkan pikiran dan kolbu.
pikirannya mengenai cara berpikirnya, plus kolbunya. Tadi suka nyari kesalahan orang, pindahin juga kolbunya, jangan juga suka nyari kesalahan orang. Ini baru mualaf malah nyari kesalahan kita yang udah ngaji puluhan tahun ini, kan lucu, ya. Kita kan bisa gagah-gagahan bu di situ, ego-egoan di situ kalau mau ego-egoan, bisa bongkar-bongkaran loh sama mereka. Kita bisa bongkar satu-satu ajaran sesat dia, kesalahan dia. Tapi kan kita nggak mau. Kata itu yang disebut taubat nasuha. Idfa billati hiya ahsan, balasin sesuatu dengan cara yang baik. Ya, Dan saya minta ampun kepada Allah kalau pernah menanggapi itu secara berlebihan. Ya. Jadi jangan lagi seneng ada kajian-kajian yang jelek-jelekin agama sebelumnya. Kenapa? Nabi SAW itu ditegur Allah karena jelek-jelekin agama masa lalu kafir Quraisy. Allah turunkan ayat, wala tasubbu alihatahum, jangan jelek-jelekin Tuhan mereka. Nabi sendiri pernah ditegur, lo sekarang kalian jelek-jelekin Tuhan mereka. Tuhan mereka siapa? Kalau dia mualaf dari Kristiani, Tuhannya Yesus. Kalau dari Hindu, Tuhan dia Siwa, Wisnu. Gak usah, ya. Ibu dulu ikut aliran apa? Sekarang pindah, gak usah jelekin yang lama. Apalagi bilang hijrah dari NU dan Muhammadiyah, kan lucu tuh ya. Kenapa pindah dari Muhammadiyah, Bu? Gitu ada dulu yang saya tanya gitu. Ya, NU itu banyak khurafatnya, syiriknya. Orang NU itu syirik, Ustaz, musyrik. Musyrik kenapa, Bu? Suka maulid, kan? Suka tawasulan. Saya tanya balik, menurut Ibu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari syirik nggak? Langsung bingung dia. Menurut Ibu kiai-kiai yang bangun pesantren, yang bangun negara ini, itu musyrik nggak? Dia lebih hafiz dari Ibu loh. Bingung-bingung sendiri. Karena nggak mengerti, cuma dengar satu kelompok, ya. Lalu di ujung ayat dikatakan asa rabbukum ayyukaffir ankum. Boleh jadi Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kamu. Wa yudkhilakum, dan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar. Memasukkan kamu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di surga itu ada 4 jenis sungai yang bercabang-cabang dan beranak irigasinya ke semua rumah orang. Jadi sungai-sungai besar. Di sungai besar itu nanti ada alirannya, Bu. Ke kampung-kampung di sorga, bahkan ada sungai yang mengalir di bawah kamar. Ya, jadi nggak perlu ke puncak. Ya, nggak perlu bikin apa-apa. Dan di situ sudah ada dayang-dayang yang ngurusin. Ibu kalau lagi mandi di situ, sudah ada yang nganterin air susu, air kopi, waduh lengkap sudah. Ya, anhar. Ya, kok tahu? Ya tahu dong, kan Rasulullah mengabarkan. Ya. Rasulullah mengabarkan. Di Quran juga dikabarkan bahwa di dalam surga itu huruf. Ada kamar-kamar. Ada kampung, ada bilad, ada qaryah, ada suq, ada supermarket. Mungkin suq dan supermarket dari mahamarket gitu. Itu laki-laki, ibu perempuan, kalau berangkat ke pasar pagi, kena debunya surga, debunya itu lebih canggih dari semua kosmetik yang ada hari ini. Jadi ibu nih, berangkat pagi, wajahnya begini, pulang-pulang charming semua. Ya. Tambah muda. Jadi waktu pulang, pasangannya bingung. Kamu habis operasi di Korea mana gitu ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi senikmat-nikmat surga, tiada yang lebih nikmat kecuali bersanding bersama, berjumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ingin berjumpa Nabi Muhammad, maharnya cuma satu. Saya nggak ngasih banyak-banyak. Almar'u ma'aman ahabba. Hadis Sahih Bukhari. Seseorang akan membersamai siapa yang dia cintai. Sudah cinta Nabi? Beneran. Malam ini sholatnya berapa? Malam ini sholawatnya berapa? 100. Jujur aja, bilang aja enggak. Nabi nyuruh tahajud nggak malam tadi? Nabi nyuruh sedekah nggak hari ini? Nabi nyuruh ngomong baik-baik, udah ngomong baik hari ini? Nabi mengatakan la tasubur rih fa innaha ma'murah. Ketika cuaca nggak cocok sama kita, jangan caci dan sial-sialkan musim, karena dia diperintah oleh Allah. Ibu gimana? Aduh panas nih, aduh gerah nih, gitu ya? Nggak ngikutin Nabi. Ngikut Nabi itu bukan ngikutin pakai sorbannya apa, bukan itu. Itu tradisinya. Yang diikuti itu ajarannya.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara dia bersikap itu yang diikuti. Nah, kami pun sedang belajar mengikuti Rasulullah SAW. Jadi nanti mulai hari ini ke depan, jika Bapak Ibu melihat di guru-guru ada ketidaksempurnaan, tidak usah ngomongin, masa ngomong guru begitu. Jangan sibuk sama guru, sibuk sama diri sendiri. Cukup katakan, oh dia kan masih manusia, dia juga sedang belajar. Ngomongin ilmu itu lebih mudah dari ngamalin ilmu. Betul nggak? Ngomongin ilmu lebih mudah. Tapi amal pertama itu niat, bukan gimmick. Kebanyakan kajian-kajian hari ini tuh gimmick. Ajarin aja, sampein aja lah. Tapi nggak dibawakan kolbunya. Sedangkan al-qalbu, ya, amal di kolbu, afdal min amal jawari. Jadi an-niyah fil qalb, niat di kolbu lebih afdal daripada. Karena kalau orang berbuat begini, pakai zahirnya, hatinya belum selesai. Itu sebabnya ada orang nanya, nah ini bagian terakhir sebelum jam 11, ada orang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, Rasulullah, hari akhir. Tapi dia suka berbagi. Ada orang Islam, dia sedekahnya kayak ibu nih, dikit-dikit aja. Ya. Kira-kira nanti yang masuk surga siapa? Ya, ini orang nggak beriman ini sekampung beres sama dia. Tapi ibu, tetangga aja nggak dikasih. Biarinlah busuk buahnya daripada ngasih ke tetangganya. Ya, itu kan amal Yahudi itu. Orang ini berbagi, bahkan berkampung-kampung, bermusim-musim dia berbagi ke orang, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Ini pertanyaan yang sering dikasih orang ateis dan stoa kepada kami. Jawabannya gimana? Gimana cara jawabnya? Ya juga ya, gitu ya. Benar juga ya. Ternyata berubah nggak mesti percaya kepada Allah gitu ya. Nggak nyambung dia. Tahukah kamu niat orang ini berbuat baik? Tahu nggak? Ya, siapa tahu dia nggak enakan. Ya. Atau lagi cari perhatian, ingin disebut dermawan. Dan orang yang beriman saja, jika sholat dan beramal, itu rentan ria, apalagi tidak percaya kepada Allah. Orang nggak percaya sama Allah. Untuk apa dia berbuat baik? Supaya dihargai orang. Kalau ibu ini percaya kepada Allah, sedekah, karena ingin harap dapat 10 kan? Di akhirat, ibu nggak berharap puji orang itu. Kalau yang tadi enggak. Dia berbuat baik karena berharap image citranya baik depan orang. Itu udah dapat dipastikan. Karena dia nggak percaya masa depan, yaitu hari akhirat. Nah, kembali ke sini, Bapak Ibu yang bukan Allah, ayatnya. Ini jadi rumus. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari, ya, yang mana Allah tidak menghina nabinya dan orang-orang beriman bersamanya. Jadi bersanding yaitu ma'ah. Jadi bagaimana cara bersanding dengan Nabi? Beriman dan cinta kepada Nabi. Iman tidak sempurna kecuali dengan cinta. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna, sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, hartanya, dan semuanya. Berarti iman yang dituntut Nabi bukan sekedar percaya. Iman yang dituntut Nabi menyertakan emosi, menyertakan nafsiyah, menyertakan rohani kemurnian. Semuanya satu paket. Satu paket. Imannya jangan hanya di emosi. Nanti ngamuk-ngamuk mulu. Sertakan rohani. Emosi kita cukup jadi tentara iman. Dia jagain iman. Yang rajanya kolbu kita. Ya. Nah, di sini disebutkan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nur mereka. Nur siapa nih? Nabi dan orang beriman. Yas'a baina aydihim, ya. Bergerak di depan mereka dan di kanan mereka, yaqulu rabbana, mereka berkata rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan, sempurnakan bagi kami nur kami, waghfir lana, dan ampuni kami. Kalau ada cahaya, bisa lihat gak? Bisa lihat? Kalau tidak ada cahaya nur Nabi Muhammad, kita tidak dapat melihat Allah SWT. Jadi jika ingin jumpa Allah, mesti disempurnakan dengan nurnya Nabi. Maka disebutkan di sini mereka berdoa. Apa doanya? Atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan nur kami dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di surat yang lain disebutkan, ya, surat As-Saff, ya, wallahu mutimmu nurih. Allah yang menyempurnakan nurnya, yaitu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur apa itu? Nur cinta.
Nur apa? Jadi semakin kuat cinta ibu kepada Rasulullah, nur, itu yang disebut nur. Kuat cinta karena ada ilmu. Kuat ilmu karena ada perjuangan. Maka orang yang tidak berjuang cari ilmu, dia tidak dapat ilmu, tidak dapat cinta. Jadi jangan lagi pengajiannya nyambi. Jadikan pengajian ini wajib untuk diri sendiri. Yang ngajar mau Ar-Razi yang ngajar, mau Buya Aldomi yang ngajar, nggak ada masalah. Yang penting mereka pewaris-pewaris ilmu Rasulullah lewat sanad-sanad ilmu gurunya. Oke? Semoga nanti ke depan seramai ini juga kalau Buya yang ngajar. Nggak, tapi Buya, dulu 5 orang juga saya ajar ya. Dulu karena kita ngajarnya santai ya. Kayak kemarin jangan pakai kopiah, pakai celana biasa, pakai baju-baju biasa. Ya, muridnya juga, biasa aja lah gitu. Gurunya lelet, muridnya lelet lagi ya. Nanti ini kan semua sebagian Buya sudah pernah talqin zikir dulu, dan saya minta semuanya memperbaharui talqin zikirnya, latihan zikirnya kepada Buya Aldomi, Buya Asfi, oke? Ya, diperbaharui oleh beliau, oke? Jadi nanti belajar zikir, karena zikir kalau tidak pakai talqin, tidak lewat guru mursyid, nanti zikirnya liar, nggak terkurikulum. Sekolah aja di kurikulumnya, masa zikir nggak ada kurikulumnya? Nanti jika ada masa, ibu ikut namanya rihlah. Rihlah ini kita jalan menelusuri silsilah zikir, bahwa Buya-Buya ini dapat zikir dari Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, nyambung ke Rasulullah. Nanti jika ada masa lagi, di Ribat itu ada program namanya Kholwat Suluk, iktikaf beberapa hari, 3, 5, 7 hari, 40 hari. Ibu kayaknya cocoknya 0 hari. Ya, semoga bisa 3 hari, 7 hari, 10 hari, ya, insya Allah, ya. Nanti kita lagi buat, ibu nggak jauh dari sini, ibu sudah tahu, ya, ini kalau jadi di situ, ibu tinggal ngaji ke sana. Nanti kita buatkan slot pengajian untuk gabungan begini di sana, khusus untuk ibu-ibu. Ya, jangan malam ngaji kok milih. Ada orang ngaji milih Bu ya. Ya tenang dulu, tenang ya. Jadi guru itu 2 fungsinya. 1 mu'alim, mursyid, 2 mu'alim da'i. Kalau mu'alim mursyid, suka-suka mursyidnya. Tapi kalau mu'alim da'i, dia menyesuaikan jamaahnya. Kalau da'i, muridnya belum disebut murid, baru jamaah. Kalau mursyid, jamaahnya disebut murid. Kalau ibu sudah jadi murid, murid itu orang yang berkehendak mengenal Allah. Nanti kehendak ibu diterima oleh Allah, disempurnakan, namanya murad. Leburnya kehendak murid pada kehendak Allah yang maha berkehendak. Karena yang maha berkehendak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah ibu ini kalau doa mustajab, zikir sedikit langsung hatinya tenang. Kalau sudah sampai makom murad. Dari dulu ngaji masa jadi jamaah mulu, belum jadi murid Buya. Apa ciri-ciri beda jamaah dengan murid? Perhatiin, jamaah kalau sempat ngaji gitu. Anda dapat ijazah dari Buya nih, kalau sempat aku amalin, aku ada guru lain. Tapi kalau murid ini ada disiplinnya. Dia misalnya, saya dapat zikir dari guru, saya amalin nanti dia buat laporan sendiri. Jadi kalau jamaah dia dapat ilmu, dia tidak disiplin mengamalkannya. Kalau murid dia disiplin. Ibu jamaah apa murid? Lagi, ibu jamaah apa murid? Selama-lamanya hanya jamaah, maka murid ketika dia berjamaah, itulah yang disebut Rasulullah al-jamaah. Semua kelompok kata Nabi masuk neraka kecuali al-jamaah. Al-jamaah itu yang berkeluarga, yang dia sesama saudara pengajiannya terasa keluarga. Nggak ada sekat-sekat lagi. Kalau keluarga gimana? Konflik ya bentar balik lagi. Kalau anak kita tengkar sama saudara, habis tengkar 1-2 hari balik lagi. Ya, kalau benar nih saudara rohani, gesek-gesek dikit, mau ada balik lagi. Itu ciri saudara rohani. Berarti dulu di alam rohani dia pernah jumpa. Sekarang dijumpain Allah lagi. Nanti soal diperjumpakan lagi di akhirat. Insya jamaah pemurid. Ya udah, berarti nanti ikuti nanti ada arahan Buya Aldomi, amalkan zikir apa dulu sebelum talqin ya. Insyaallah. Oke. Ini ibu nggak tahu, ibu dapat durian runtuh. Kenapa? Buya Aldomi tinggal dekat sini coba. Ya, dekat banget ya. Tapi nanti saya mau culik, mau kita pindahin ke Buaran situ. Mumpung masih di sini setahun ini, ya ibu paksa-paksa lah Buya nih ngajar.
Insya Allah beliau mau. Ya. Orangnya mauan loh. Ayo, gitu. Semangat, nggak mut-mutan. Kan repot kalau ada ustadz tuh mut-mutan tuh. Kadang ngajar, kadang enggak, kan repot. Sama murid mut-mutan juga begitu. Lama-lama mautan jadinya. Barangkali itu refleksi. Saya tidak berani menyebut ini tafsir surat At-Tahrim karena bentuknya pengajian umum ya. Tapi barangkali kita dapat i'tibar. Semoga Allah tidak mengkategorikan kita orang yang mendengarkan kalamnya lalu berpaling darinya. Semoga kita orang yang yastami'ul qawla fayattabi' ahsanah. Orang yang mendengarkan qaul di surat Az-Zumar lalu mengikuti yang terbaik. Ya, mari kita berdoa. Sebelumnya ikuti ya. Baca syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba berbari, ya Allah, aku bersaksi, aku percaya, aku yakin bahwa Engkau adalah Tuhanku, bahwa aku adalah hamba-Mu. Tiada yang berhak disembah, dicinta, dituju kecuali Engkau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami menjadi umat Nabi Muhammad. Wahai baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami menjadi umat Engkau. Isfa' lana, berilah syafaat, berilah bantuan, tolonglah kami. Ahad Zatullah, ikuti. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Ruhullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Sirullah. Ulangi. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Sirullah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhdallin. Qala Rabbuna azza wa jalla istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah berfirman, mohon ampunlah, mohon mintalah kepada Allah agar dosamu ditutup, aibmu ditutup. Innahu kana ghaffara. Allah Maha menutup aib dan dosa kita. Mari sama-sama pejamkan mata, kita istighfarkan satu persatu, mata, telinga, lisan, sampai semuanya. Ikuti. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa mataku, dosa pandanganku. Aku memandang dan menghina orang yang aku pandang. Aku memandang yang tidak Engkau izinkan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan dosa pendengaranku, masih suka mendengarkan aib orang lain. Ampunkan dosa pendengaranku yang masih susah menerima nasihat dan teguran saudara-saudaraku. Ya Allah, ampunkan pendengaranku
Pendengaranku tidak mendengarkan kalam Engkau dengan adab, mendengarkan nasihat-nasihat guru dengan adab. Bahkan kami mendengar, kami tidak mengikutinya. Ampunkan dosa pendengaran kami, ya Allah. Astaghfirullah. Turun kepada lisan. Ya Allah, Engkau Maha tahu lidah ini, lisan ini suka menyakiti orang terdekat kami, pasangan kami, keturunan kami, saudara kami, kawan-kawan kami. Ya Allah, kami tidak melihat lisan orang lain. Kami sedang melihat lisan kami yang menyakiti orang lain. Lisan ini yang suka menyindir-nyindir orang-orang yang terdekat dengan kami. Ampunkan ya Allah, jika sindiran kami, kata-kata kami menyakiti orang-orang yang kami sayangi. Ampunkan lisan ini ya Allah, karena pernah menyakiti orang tua kami ya Allah, ayah ibu kami ya Allah, pasangan kami sendiri ya Allah. Ampunkan lisan kami ya Allah, karena pernah membuat hati guru kami tersedihkan ya Allah, membuat hati guru kami tersinggung ya Allah. Ampunkan lisan ini ya Allah, pernah menyakiti tetangga kami ya Allah, menyakiti orang-orang yang mungkin bermaksud baik tapi kami tidak menangkap kebaikannya ya Allah. Ampunkan lisan, ingat lisan kita pernah menyakiti orang. Katakan, ya Allah, ampuni dosa kalam lisanku, ampuni dosa lisanku. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tingkatkan istighfar ini seakan seperti air mengalir ke ubun-ubun, ke mata, ke telinga, ke lisan, ke tangan, ke kaki, ke perut, ke kehormatan, kemaluan kita. Semoga Allah ampuni dosa dari ubun-ubun, ke wajah, dada, perut, bawah perut, kaki, tangan, semuanya. Ya Allah, mandikan kami, bersihkan kami ya Allah, dengan ma'u rahmaniyatika, dengan aliran-aliran rahman rahimmu ya Allah, dengan aliran maghfirah ampunanmu ya Allah, sehingga diri kami yang zahir, diri kami yang batin menjadi suci, menjadi kaumun mutahhirun, kaum yang membersihkan dirinya, mutatahhirun yang berusaha membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang berusaha membersihkan jiwanya. Ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah, bersihkan kotoran jiwa kami ya Allah. Ya Allah, pindah ke dalam kalbu. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi kalbu kami, isi hati kami, dosa-dosa yang kami lakukan dalam kesunyian, dosa-dosa yang Engkau Maha tahu kami lakukan dalam kesendirian, yang saat itu kami merasa tidak dilihat siapapun, tapi kami juga lupa ya Allah, Engkau Maha melihat. Ya Allah, ampunkan karena dosa hati kami tidak merasa dilihat Engkau ya Allah. Ampunkan dosa hati kami karena lalai mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau melihat di dalam diri kami, kalbu kami ada perasaan merasa lebih dari saudara kami. Engkau menyebutnya sombong ya Allah. Ampunkan dosa sombong di kalbu kami ya Allah. Katakan ya Allah, ampunkan dosa sombong di hati kami ya Allah. Dosa merasa lebih baik dari kawan kami, lebih suci dari kawan kami, lebih benar, bahkan merasa paling benar ya Allah. Ampunkan dosa kami merasa paling benar ya Allah, merasa paling baik ya Allah. Ya Allah, dosa berikutnya yang ada di kalbu, rasakan. Pernahkah iri kepada orang lain? Pernahkah dengki ke orang lain? Pernahkah berpikir rezeki kita diambil orang lain? Itu namanya iri dan dengki. Mari kita istighfarkan ya Allah. Ya Allah, kami masih iri dan dengki. Kami masih mengira rezeki kami tertukar. Kami masih mengira bahwa rezeki yang Engkau kirim salah sampainya. Harusnya sampai kepada kami lalu direnggut, dirampas saudara kami. Ya Allah, kami telah berprasangka dan melakukan dua dosa besar sekaligus. Berprasangka kepada saudara kami yang merenggut hak kami, atau yang kedua, kami berprasangka bahwa Engkau salah mengirim rezeki. Ya Allah, ampunkan dosa iri daging kami, ampunkan busuknya hati kami, ampunkan kalbu yang masih terganggu dengan orang lain. Allahumma ya Allah,
Ya Allah, ikuti ya Allah. Baca dari dalam hati. Ya Allah, ya Allah yang maha melihat isi hati kami. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami. Ya Allah, Engkau tahu bahwa ini aib kami. Engkau tahu kami telah mengkhianati Engkau ya Allah. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Allah. Seandainya makhluk tahu aib kami, tentu mereka tidak ada yang mau bergaul dengan kami. Tidak ada yang mau bersahabat dengan kami. Tapi Engkau Rahman, Rahim, Rauf, Rahim. Engkau maha tahu liarnya imajinasi kami, jahatnya jiwa kami, bernafsunya birahi kami. Ampunkan semuanya ya Allah. Ampunkan liarnya diri kami ini ya Allah, yang maha tahu sirrana wa akhfana. Ampunkan ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Mohon jangan dipandang lagi ada aib dalam diri kami ya Allah. Sesungguhnya sesuatu yang Engkau tidak pandang pasti tiada ya Allah. Ya Allah, kaffir anna sayyi'atina. Hapuslah semua kesalahan kami. Hapuslah semua masa lalu kami yang membuat hati kami selalu terganggu untuk datang kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, tammim nurana. Tamim nurana, nur yang ada di kalbu kami masih hidup dan mati ya Allah. Mohon abadikan dia ya Allah. Mohon tetap nyalakan nur itu ya Allah. Nur ilmu, nur cinta, nur iman kepada Engkau dan kekasih Engkau ya Allah. Detik ini, waktu ini kami sedikit memohon, agak sedikit memaksa ya Rabb. Ya Allah, sempurnakan nur itu sedari kami di dunia ya Allah, sehingga kami jumpa beliau Nabi Muhammad di akhirat, kami langsung mengenalnya ya Allah, langsung dikenal oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mohon kenali kami sebagai umat Engkau nanti di akhir zaman, nanti di akhirat ya Rasulullah. Jangan sampai ya Rasulullah kami memanggil ya Rasulullah tapi Engkau tidak menoleh ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, atmim lana nurana, atmim lana nurana fid darain. Ya Allah, sempurnakan nurmu di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mengenal Engkau dan Rasulmu, di akhirat membersamai Rasulmu, menatap keindahan wajahmu. Ya Allah, berkahi kami, berkahi guru-guru kami, berkahi saudara-saudara kami, berkahi pasangan kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi yang hadir pada kajian siang ini, yang menyimak dimanapun mereka berada. Ya Allah, berkahi siapapun yang berjuang untuk majelis ini, siapa yang berjasa untuk majelis ini. Ya Allah, berkahi siapapun yang ada di hatinya kontribusi untuk agamamu, untuk majelismu, untuk ajaranmu. Namun ya Allah, ampunkan semua kekurangan kami. Kami masih kurang bersungguh-sungguh, kami masih belum betul-betul bersungguh-sungguh menjadi hamba-Mu. Ya Rabbana, ya Rabbana, inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan kami rasa rindu bertemu Engkau. Ya Allah, berikan kami rasa rindu berjumpa dengan Engkau. Ya Allah, berikan kami rasa rindu berjumpa kekasih Engkau. Ya Allah, berikan rindu yang sejati, berikan kami tangis yang sejati, yang tangisannya memadamkan api neraka kemarahan-Mu. Jangan berikan dan jangan jadikan tangis ini tangis palsu ya Allah, yang ada riya di dalamnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami rasa rindu jumpa kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rasa rindu masuk surga-Mu, menatap wajah-Mu. Berikan kami rasa takut kepada kemurkaan-Mu, neraka-Mu. Berikan kami istiqamah menjalankan syariat kekasih-Mu, Nabi-Mu. Dan istiqamahkan kami ya Allah sampai berpulang ruh kepada Engkau, nyawa berpisah dengan badan. Tolong ya Allah, di saat berpisah nyawa dengan badan, jangan pisahkan kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan kami dari mencintai Rasulullah. Jangan pisahkan kami dari guru-guru kami. Jangan pisahkan kami dari iman yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Sami' ya Basir, ya Rauf, ya man maghfiratuhu awsa' min ma'asina. Wahai ya Allah, yang ampunannya lebih luas dari dosa-dosa kami, yang kebaikannya lebih baik daripada keburukan kami, yang perhatiannya lebih besar, lebih luas daripada kelalaian kami. Ya Rabbana wa'fu anna, ya Rabbana wa'fu anna. Maafkan kami, maafkan guru-guru kami, maafkan orang tua kami, maafkan keluarga kami. Ija'al buyutana,
jannatan. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami, rumah siapapun yang hadir pada kajian ini, rumah siapapun yang mengikuti kajian ini sebagai surga yang disegerakan. Jadikan majelis kami raudatun min riyadil jannah, majelis kami sebagai taman-taman surgawi. Amin ya rabbal alamin. Bijahi sayyidil mursalin, istajib da'awatina. Amin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita sama-sama salawat. Baik, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itikadkan Nabi menjawab di hadapan yang kuat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Istajib da'watina ya Allah, istajib ya Sami' ya Basir ya Basir ya Basir ya Mujib ya Qarib ya man huwa aqrabu ilayna min hablil warid. Istajib da'awatina bisirri suratil Fatih wa bisirri Sayyidina Muhammad al-Fatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.